Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Sepa Febrianjara Horonisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan psikologi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari landasan pendidikan. Karena landasan pendidikan merupakan asas atau dasar yang menjadi titik tolak dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan. Sebelum masuk penjelasan mengenai landasan psikologi, kita mengenal dulu apa sih psikologi, bagaimana sejarahnya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu psycho yang artinya roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Landasan psikologi juga ada pengertiannya menurut para ahli, seperti menurut Whitrock and Harley 1989 dalam Moreno 2010, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pengembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori belajar manusia. Lalu ada dari Santrok 2011, yaitu psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang khusus memberi pemahaman tentang mengajar dan belajar dalam bidang pendidikan. Dari dua pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Landasan psikologi juga memiliki tujuan yang pertama mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. Dua, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai pendidikan nasional. Yang ketiga adalah memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya manusia di dalamnya. Dan yang terakhir adalah membantu peserta didik mengembangkan potensi di dalam diri. Landasan psikologi juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ketika seorang pendidik atau guru sudah dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, maka hal tersebut dapat meningkatkan keefektivitas pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan bimbingan pada siswa. Yang ketiga adalah memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berinteraksi dengan siswa secara tepat. Yaitu kegunaan psikologi dalam pendidikan. Yang pertama adalah memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua adalah mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Yang keempat adalah membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Landasan psikologi pendidikan juga memiliki ruang lingkup seperti kata Sumadi Surjabrata mengungkapkan beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan seperti yang pertama pengetahuan, yang kedua pembawaan, yang ketiga proses-proses tingkah laku, yang keempat kesehatan mental, dan yang terakhir adalah pendidikan karakter. Cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan yang dapat diterapkan dalam landasan pendidikan. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yang kedua adalah psikologi belajar, dan yang terakhir adalah psikologi sosial. Untuk yang pertama adalah psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan.
Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama adalah pendekatan pertahapan atau perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan diferensial, yaitu pendekatan ini memandang individu memiliki kesamaan dan perbedaan dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, agama, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir ada pendekatan ipsatif, yaitu pendekatan ini melihat perkembangan seseorang secara individual. Lalu yang kedua yaitu psikologi belajar. Dalam prosesnya ada prinsip-prinsip belajar yang diperhatikan. Antara lain, yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah pengulangan, yang ketiga penguatan, yang keempat motivasi positif, yang kelima tersedia materi pelajaran yang lengkap, dan yang terakhir adalah aspek kejiwaan dari peserta didik. Lalu yang terakhir ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan melihat keterkaitan masyarakat dengan kondisi psikologi kehidupan individu. Ada 3 teori belajar dalam psikologi. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik ini masih tetap dimanfaatkan, antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal. Yang kedua ada teori kognisi. Teori kognisi ini materi yang rumit, membutuhkan pemahaman, memecahkan masalah, dan mengembangkan ide. Dan yang terakhir ada teori behaviorisme, bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, dan tidak berkelahi. Selanjutnya ada implementasi psikologi pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang jelas, konstruktif, dan mendukung kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada pengelolaan motivasi. Memahami faktor-faktor motivasi seperti dorongan intrinsik dan ekstrinsik dan merancang lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada pengembangan keterampilan metakognitif, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola proses berpikir mereka sendiri, termasuk perencanaan, pemantauan, dan penilaian diri. Lalu ada pengelolaan konflik dan emosi, memberikan keterampilan penyelesaian konflik, manajemen emosi, dan komunikasi efektif kepada siswa untuk membantu mereka berinteraksi secara positif dengan teman sebaya dan guru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar landasan pendidikan psikologi dapat terwujud. Yang pertama ada daya observasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan dan perasaan orang lain. Contohnya, seseorang bisa melihat tanda-tanda kesedihan, kegembiraan, atau kebosanan pada orang lain, meskipun hal tersebut tidak begitu kentara. Yang kedua, ada daya empati, yaitu kemampuan untuk menghayati perasaan orang lain. Contohnya, seseorang bisa ikut merasakan atau tidak sekadar menyaksikan kesedihan atau keputusasaan orang lain. Lalu yang ketiga, ada daya introspeksi, yaitu kemampuan merenungkan diri sendiri atas kelemahan, keunggulan, keraguan, dan keinginan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah daya berdialog, yaitu kemampuan untuk bertukar pikiran dengan tujuan memahami pihak lain. Contohnya, mendengarkan terlebih dahulu pendapat orang lain, lalu menanggapinya dengan tenang, dan mengutarakan pendapat pribadi sejujur mungkin. Seperti yang sudah disebutkan yang pertama, pentingnya mempelajari landasan pendidikan.
Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan mengapa penting bagi seorang pendidik mempelajari landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai peserta didik. Dari penjelasan yang sebelumnya sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa landasan psikologi pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan ini, seorang pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenal tentang situasi pergaulan pendidikan yang akan terjadi pada setiap individu, beberapa dimensi dalam proses pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan, pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak, teori-teori belajar dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya pendidikan. Agar pendidik tersebut ketika turun langsung ke lapangan, ia dapat mengatasi berbagai permasalahan yang akan terjadi pada anak didiknya, sehingga potensi yang ada pada diri anak dapat dibantu untuk dikembangkan. Materi mengenai landasan psikologi sudah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton sampai detik terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.